diuji. Tinggal kita lulus atau tidak dengan ujian ini. Baca berita dengan hati, jangan dengan mata. Baca berita dengan hati, jangan membaca dengan mata. Di sana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Palestina. Di sana umat baginda Nabi di Palestina. Di saat Anda melihat berita di YouTube atau yang lainnya, apakah Anda hanya bisa melihat dengan mata Anda? Anda membaca berita dengan mata Anda? Kalau yang membaca hanya mata Anda dan lesan Anda itu cinta di mata dan di lesan, kita perlu membaca dengan hati kita. Anda tidur lelap semalam, makan enak tadi pagi, berjalan ke sini pun Anda dengan ketenangan, akan tapi anak-anak muslim di Palestina hari ini ketakutan. Apa yang ada di hati Anda, hai hamba Allah? Apakah Anda hanya senang melihat berita berseliweran di YouTube Anda? Mana hati Anda? Ini ujian yang aku cinta. Ngadain maulud, ada perubahan atau tidak kita dengan umat Nabi Muhammad? Tidak usah ngelihat orang lain, tapi aku, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Kita perlu serius. Apakah setiap malam sudah Anda hadirkan dalam panjatan doa Anda? Kalau belum, pastikan mulai detik ini setiap habis sholat Anda mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, anak-anak kecil mati, mereka tidak punya dosa, anak-anak kecil, wanita-wanita. Kita perlu serius, hai hamba Allah. Jangan hanya pamer berita. Ada seorang mendapatkan berita tentang Palestina, dekatkan gambar serem, ternyata hanya ditonjol, disodorkan ke temannya. Ini nge-share gambar seram. Oh, Palestina serem. Ternyata dia hanya menjawab, aku punya gambar yang lebih serem lagi. Nih, mana hati? Dia hanya baca dengan mata. Sekarang ada ujian untuk kita dengan Palestina. Maka kami ingatkan, pertama dan utama, Anda harus bisa menghadirkan dengan panjatan doa. Kesedihan dulu yang harus Anda rasakan. Kalau Anda ternyata belum merasa sedih, yang perlu dicurigai adalah hati Anda sendiri. Kalau Anda belum sedih, bayangkan di sana ada anak kecil tiba-tiba melihat ayahnya menjadi mayat, mati syahid. Seorang ibu melihat anaknya terbelah, terpisah antara kepala dan lehernya, tangannya terpatah-patah. Anda bayangkan seorang ibu yang menangis tapi dengan senyum kadang karena melihat anaknya mati syahid. Itu di Palestina. Bersimbah darah, itu di Palestina. Lalu apa yang Anda lakukan saat ini? Anda jangan bicara maulid-maulid Nabi lagi kalau belum Anda merasakan ini. Karena hakikat merasakan maulid Nabi, merasakan yang dirasakan Nabi. Nabi sedih, itu umat baginda Nabi. Mana kecintaan kita? Dengan kesedihan yang ada di hati kita, lihat itu Palestina. Pastikan dalam setiap panjatan doa Anda hadir anak-anak Palestina di hati Anda, hadir muslim-muslimat Palestina di hati Anda. Pastikan itu. Kemudian lanjutkan ujian, jawab ujian ini. Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Anda bisa bersenang-senang dengan anak Anda rekreasi ke sebuah tempat habis puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Atau mungkin Anda bolak-balik umroh, bahkan mungkin umroh yang kesekian kalinya. Atau Anda menambah rumah baru atau apapun. Akan tapi apakah hati Anda di saat Anda membangun rumah baru lalu Anda ingat anak-anak Palestina? Di saat Anda makan enak, Anda bisa mengingat anak Palestina? Kita perlu serius saat ini. Jadi pastikan Anda setelah ini menyisihkan rezeki Anda, keluarkan kecuekan Anda,
kecuekan dari hati Anda. Itu saja yang terpenting. Jangan mendengar berita-berita yang menjadikan Anda lemah membantu. Ada berita nanti bantuan nyampe atau tidak nyampe, bukan urusan itu. Urusannya aku ingin mengeluarkan kecuekanku kepada umat Nabi Muhammad. Aku ingin mengeluarkan ketidakpedulianku dengan umat Nabi Muhammad di Palestina. Itu saja dulu. Kalau perlu Anda jangan komentar tentang Palestina kalau Anda belum menyisihkan rezeki Anda untuk orang Palestina. Supaya Anda tidak menjadi orang yang hanya pandai ngomong, hei hamba Allah. Saat ini, setiap saat mereka ditakut-takuti, tapi mereka tidak pernah takut. Setiap saat mereka ditakut-takuti, sesaat dengan bom, ancaman-ancaman, tapi mereka, di mata mereka terlihat surga. Kalau bicara keberuntungan, sisi lain orang-orang Palestina beruntung hari ini karena apa? Surga ditawarkan oleh Allah. Tapi kita di sini, kita serius. Apa yang bisa Anda berikan? Kita lanjutkan. Kita hati. Setelah kita ingin membantu orang Palestina, sisihkan rezeki Anda. Dan jangan puas sekali, harus 2 kali. Saat mulai ada lupa dengan umat Nabi Muhammad di sana, tambah lagi dan tambah lagi dan tambah lagi urusanmu dengan Allah. Jangan hanya pandai bercerita tentang Palestina, apalagi ngajak jihad perang dan sebagainya. Nggak bisa keluar kita. Jihad kita adalah dengan panjatan doa. Jihad tidak adalah dengan kesedihan. Jihad kita adalah dengan memberikan rezeki kita. Yang bisa jadi rezeki kita nanti setelah ditampung tidak sampai hari ini, tapi mungkin setelah selesai kasus ini. Dan bisa saja saat ini, dan sangat dibutuhkan memang. Dan yang terpenting yang harus Anda sadari adalah, kalau Anda ingin membantu mereka, adalah kita ingin menghadirkan cinta dan peduli kita kepada umat Nabi Muhammad di Palestina di hati kita. Itu dulu, bukan urusannya nyampe atau tidak nyampe. Jangan Anda mendengar berita-berita yang menjadikan Anda ragu-ragu untuk itu semuanya. Jangan. Kita perlu motivasi semua orang. Saya punya gaji 5.000 dalam sehari, 1.000 akan aku berikan, 10.000, 2.000 aku berikan untuk saudaraku di Palestina. Semoga dengan itu kita tidak pernah perang di Palestina, tapi kelak di surga kita bisa duduk dengan syuhada Palestina. Kita bisa bertemu dengan syuhada Palestina. Karena ketulusan kita dari tempat yang jauh. Ini ujiannya, jangan hanya ngaku cinta Nabi, cinta Nabi. Jangan bikin orang ragu-ragu hamba Allah. Terus motivasi siapapun di kiri kanan kita. Itu maulid kita hari ini. Kemudian setelah itu lebih menuju kepada koreksi. Orang paling unggul di sini adalah Anda membantu orang Palestina. Dan jangan membantu musuh orang Palestina. Kalau Anda pengen turun pangkat sedikit, kalau Anda memang tidak bisa membantu orang Palestina, hei hamba Allah, hei ahli surga, hei pecinta Nabi, kalau memang Anda belum bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu musuh orang Palestina. Itu yang harus Anda sadari. Paham atau tidak hati Anda? Saya ingin bicara serius ini. Kalau ada berita sesuatu diindikasi untuk membantu musuh Palestina, Anda harus menghindar. Saya tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Berarti Anda ikut menumpahkan darah di sana. Saudara kita. Maka segala sesuatu yang dikatakan bahasanya ini mengarah kepada bantuan-bantuan untuk membantai orang Palestina, Anda tidak boleh bersentuh. Anda tidak boleh dekat-dekat. Kalau Anda mendengar dengan hati Anda, begitu mudahnya Anda menjalankan kalimat ini. Anda mendengar kalimat ini begitu mudah. Di sana dulu, zaman peperangan, ada orang-orang aneh. Dan sehari ini pun bisa jadi ada, tapi jangan Anda. Anda jangan jadi orang aneh. Anda mendengar berita waktu zaman penjajahan. Zaman penjajahan itu kakek moyang Anda berjuang dengan harta, berjuang dengan nyawa, rela mati dengan nyawanya. Hartanya habis,
ternyata di antara mereka itu tiba-tiba ada anak negeri, anak bangsa, tiba-tiba dia senang enak makan duduk-duduk dengan musuh-musuh bangsa Indonesia. Mereka adalah antek-antek. Ada atau tidak? Mereka hatinya mati, dan matinya hati bukan langsung mati, tapi perlahan demi perlahan. Dari tidak peduli, akhirnya apa? Dia menari-nari di atas derita saudaranya. Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu? Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu, hai hamba Allah? Maka jika memang Anda orang pelit, lemah, tidak membantu orang Palestina, paling tidak jaga iman Anda, jangan Anda punya andil membantu musuh-musuh Palestina. Yang kita lakukan karena Allah. Sementara di sana ada orang berbuat atas nama kemanusiaan, tersanjung. Mereka orang-orang non-muslim akan tapi peduli kepada masyarakat Palestina. Bagaimana kita yang mengaku pecinta Nabi, mengadakan maulid Nabi, tapi tidak peduli kita telah membantu musuh orang Palestina. Ayo kita serius. Jadi di antara yang berjuang dari Anda itu macam-macam. Ada yang mengeluarkan harta membantu orang Palestina. Ada yang saya akan menghindar dari produk yang diindikasi menuju Israel dengan begini, ya paling tidak begini loh ya. Kalau saya beli produk saudaraku 7.000, produk Israel ini produk yang mengarahkan 5.000, lebih murah produk musuhku. Tidak, aku akan beli produk saudaraku dengan niat yang banyak, nolong saudaraku, menghindar dari bantu orang Israel. Anda sudah dapat pahala banyak. Lebih mahal 2.000. Beda harganya, 2.000 selisihnya. 2.000 sudah dipikirkan, hai hamba Allah. Mana akan rela berkorban dengan miliaran, maka akan rela berkorban dengan nyawanya. 2.000 saja dipikirkan misalnya. Mungkin Anda berkata, saya fakir, saya nggak mungkin itu semuanya. Kalau Anda masih ragu dengan kefakiran Anda, lebih fakir mana dengan keadaan orang-orang Palestina hari ini? Jadi supaya Anda itu tidak banyak beralasan. Kita tidak boleh beralasan dalam hal ini. Ayo bangkit semuanya. Ini kita ujian. Kalau Anda nggak memperhatikan orang Palestina, diuji begini. Bisa jadi kejadiannya bukan urusan Palestina. Ada jadi nanti yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu Cianjur ada gempa, kan? Anda peduli, alhamdulillah. Anda termasuk golongan orang peduli. Anda ini diuji. Bentar lagi kita tahu Jogja, waktu itu tsunami, itu ujian. Adapun mereka yang tertimpa musibah, di mata kita saja mereka membuat kita sedih, tapi pada hakikatnya mereka menjadi orang mati syahid kok. Mereka mulia di hadapan Allah. Cuman kita yang diuji nggak lulus pada akhirnya, naudzubillah. Kalau mereka orang Palestina ini dibom kemudian mati, kemudian mereka meninggal, jasad-jasad mereka kelihatan bersimbah darah, roh mereka roh mulia, roh suci, mereka orang mati syahid. Mereka mau beruntung. Ini yang tenggelam di tsunami, hamba-hamba Allah yang tenggelam di tsunami dari ahli la ilaha illallah, dengan ujian semacam itu mati syahid, mereka mulia. Kalau kita tidak peduli saat itu, kita tidak beruntung. Kalau mereka mah selesai urusannya dengan Allah. Yang gencet bangunan waktu gempa bumi di Cianjur, mereka orang yang ahli la ilallah, urusannya beres. Tapi kita, mana kepedulian kita? Jangan egois. Maka kita perlu yang aku cinta Nabi kita hari ini perlu menghidupkan hati kita. Hati yang rindu kepada baginda Nabi melalui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara yang hadir punya perusahaan, memegang sebuah perusahaan. Yang ternyata perusahaan ini adalah kembalinya kepada pendukung Israel. Cakep. Maka lihat, sekarang Anda menjual produk musuh-musuh Islam. Sekarang kesempatan Anda untuk menolong saudara kaum muslimin. Buang produk itu, langsung, hei saudaraku, mana produkmu, akan aku jualkan. Double pahala Anda. Pahala menghindar membantu musuh-musuh Islam. Yang kedua, menolong saudara kaum muslimin. Akan bangkit ekonomi umat Islam saat ini. Anda harus paham, hei yang punya toko, yang punya perusahaan, Anda ini ahli surga sebetulnya. Ahli surga yang paling cepat kalau Anda sadar. Kalau punya perusahaan kan gampang saya, dia dirubah saja. Ibaratnya saya punya toko, ini toko saya penuhi dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Kan pembelinya tetap sama. Pembelinya juga tahu, Anda rubah lumayan. Aku bisa menjualkan produk saudaraku, dapat pahala. Saudara kita yang kemarin perusahaannya mau kolab, sekarang bangkit lagi karena
Palestina, karena Anda rindu Palestina, karena Anda rindu Nabi. Lihat, Anda menolong orang Palestina, Anda menghancurkan musuh Allah, dan Anda menolong saudara Anda pun dapat fulus. Fulus yang bersih, fulus cinta, fulus kasih, bukan fulus kezaliman, bukan fulus kecuekan, bukan fulus ketidakpedulian. Kita perlu serius ya Allah. Anda tidak perlu nunjuk orang lain, enggak perlu. Kita belajar hati kita, aku dan aku sendiri yang saat ini harus belajar. Maka tidak perlu lagi pertanyaan bagaimana karyawan di rumah saya punya 500 karyawan. Loh, karyawan tetap, cuman isinya beda. Kesempatan dong. Kita melihat saudara-saudari kita punya usaha banyak dan produk cakep-cakep, hebat-hebat, akan tapi mereka tidak bisa menjual. Kenapa? Karena kita tidak pernah membelinya. Karena lidah kita sudah bukan lidah lagi kaum muslimin, lidah kita sudah lidah Israel, lidah musuh-musuh Allah. Nah ini karena repot. Anda tidak usah khawatir, mungkin Anda termasuk orang yang kami bicarakan ini. Anda mungkin termasuk yang paling terpuruk dalam cerita ini, enggak ada masalah. Anda diizinkan oleh Allah untuk mendengar suara kami, dugaan kami, husnudzon kami. Setelah ini Anda akan diangkat. Anda tidak usah berkecil hati. Mungkin Anda saat ini yang kena tempeleng dengan omongan ini, cakep. Karena apa? Anda diizinkan oleh Allah, Anda boleh mendengar. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda enggak akan dengar omongan kami ini. Enggak akan diizinkan datang ke tempat ini. Ternyata hari ini Allah telah izinkan Anda. Yang saat ini mungkin Anda sangat dekat dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Hari ini Anda mendengar, Anda pulang jihad. Aku harus berubah, aku harus merubah. Mungkin perubahan belum esok hari, mungkin minggu depan, mungkin belum minggu, mungkin bulan depan. Akan tapi di dalam hati Anda kerinduan. Kalau bicara tentang produk musuh-musuh, bukan hari ini, bukan fatwa MUI. Sebelum fatwa MUI jauh-jauh di pondok kita sudah kita biasakan dengan itu. Tidak ada nih mat-mat kita menjual yang demikian. Karena apa? Saya punya prinsip sederhana, biarpun tidak ada peperangan, saya peduli. Saudara-saudaraku kaum muslimin harus bangkit dia. Karena aku ini pelit golongannya, aku jarang membantu saudaraku kaum muslimin. Paling tidak, jika aku tidak membantu mereka, nyumbang mereka, paling tidak aku beli dagangan mereka. Kan sudah cukup. Kita perlu ini ujian kita. Selesai Palestina insya Allah. Dan Anda jangan membuat ragu-ragu hamba-hamba Allah dengan bermacam-macam hujah. Ini bukan waktunya berhujah. Kalau ada orang kejebur, kepleset, masuk lumpur, jangan berhujah, saya masuk lumpur karena jalanan licin. Anda salah, cepat naik, jangan ngomong sebabnya kepleset tadi. Sekarang kita perlu ngentaskan diri, jangan beralasan. Sudah kejebur begini, kelep-kelep begini, ngomong tadi saya jalan, salah jalan, seharusnya begini, kelamaan sudah, jangan ngomong tadi. Anda perlu mengentaskan diri Anda. Daripada ini ketidakpedulian kepada kaum muslimin. Saat ini ayo bangkit. Indah. Pulang ke rumah. Berubah semuanya. Allah menyiapkan surga. Allah menyiapkan kemuliaan. Ternyata Allah setelah itu telah menyiapkan tempat duduk kita bersama pejuang-pejuang Palestina, bersama pejuang-pejuang Badar, bersama baginda Nabi SAW, karena kepedulian kita kepada umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.